Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman sekalian bagaimana sih caranya aku beberes rumah, tapi walaupun berantakan tetap harus dalam keadaan semangat. Rumah yang kalau di dalamnya itu ada toddler, anak-anak kecil, pasti setiap harinya selalu berantakan ya teman-teman, dan itu pasti dirasain oleh semua orang tua. Nah, seperti di video kali ini, aku ini lagi beberes di bagian kamar. Jadi kalau kamar itu udah diberesin, pasti sebentar aja berantakan lagi ya teman-teman. Karena anak aku itu suka banget yang namanya mainan di atas kasur. Jadi kebetulan di atas kasur itu sama suami dibikinin ayunan ya teman-teman. Jadi setiap hari dalam beberapa menit sekali pasti anak itu naik di atas kasur untuk mainan ayunan. Nah, ini aku udah selesai beberes di bagian kamar. Ini aku lanjut di bagian depan. Nah, biasanya tuh aku kalau dalam beberes rumah, hal yang biasa aku lakuin adalah membersihkan di bagian ruangan yang menurut aku itu enggak terlalu berantakan. Nah, seperti yang di video tadi, aku kan awal beberes rumahnya di bagian kamar ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku, kalau kamar udah bersih, udah rapi, selimut udah dirapikan, udah dilipetin, bantal udah disusun-susun, dan ngelihat kamar itu rapi, timbulnya kita itu lebih semangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan di bagian lainnya. Jadi biasanya aku ke dalam beberes rumah itu melakukan hal yang paling mudah dulu ya teman-teman, sambil pemanasan badan. Jadi kalau badan itu udah dipanasin jadi kayak motor gitu ya teman-teman. Misal udah dipanasin, pastinya kita dalam bergerak ataupun jalan itu pasti lebih lancar dan lebih cepat, karena emang di awalnya kita itu udah ada pemanasan. Nah, seperti di video ini aku lanjut beberes di bagian ruang tamu ya teman-teman. Ini ruang tamunya sangat berantakan dan harus cepat-cepat dibereskan lagi. Nah, ini videonya aku bikin di jam 4 sore ya teman-teman. Jadi sebelum maghrib aku kebiasaannya adalah beberes rumah. Nah, biasanya tuh kalau suami udah bekerja, rumah dalam keadaan berantakan itu sebenarnya aku agak cuek ya teman-teman, karena emang keadaannya suami itu lagi nggak di dalam rumah ataupun nggak lagi di rumah. Jadi misal anak-anak itu udah ngeberantakin rumah, kadang aku biarin aja. Jadi aku biasanya itu beberesnya di waktu sore. Yang penting pas suami pulang kerja itu rumah harus dalam keadaan rapi. Dan biasanya itu tempat yang wajib bersih sebelum suami pulang itu adalah bagian kamar, karena biasanya suami itu kalau udah pulang kerja udah capek keadaannya, terus dia masuk ke rumah lalu dia bersih-bersih buat dirinya sendiri kayak mandi, itu pastinya suami itu akan langsung istirahat di kamar ya teman-teman, bukan di tempat yang lain. Jadi diusahakan kamar itu harus bersih, karena suami pulang kerja itu pasti istirahatnya, rebahannya itu di bagian kamar. Nah, ini lanjut lagi ke video ya teman-teman. Ini aku lagi beberes di ruang tamu. Tadi itu ruang tamunya berantakan banget. Nah, di video kali ini aku untuk bagian ngelipetin baju adalah hal yang biasanya terakhir aku lakuin ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misal semuanya udah bersih, udah rapi, kayak ruang tamu, tempat tidur, dapur udah beres. Nah, pekerjaan yang biasa aku lakuin terakhir adalah ngelipetin baju, karena ngelipetin baju itu bisa dilakukan di jam-jam santai. Misal udah semuanya udah bersih ya kan, kita ngelipetin bajunya sambil nonton TV, dan biasanya itu bisa ngobrol-ngobrol di ruang tamu bersama anak dan suami. Nah, di video kali ini aku lagi bersihin karpet ya teman-teman. Jadi karpet itu kadang suka banget ada kotoran yang menempel kayak sisa-sisa nasi. Jadi itu harus dibersihkan, dan biasanya aku cara ngebersihinnya cukup mudah ya teman-teman. Aku menggunakan alat pencuci piring. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk membersihkan karpet ya teman-teman, ataupun sofa. Jadi supaya noda-nodanya itu gampang banget hilang. Nah, ini alhamdulillah di bagian kamar, di bagian ruang tamu udah selesai. Nah, biasanya itu hal yang aku lakuin adalah beberes di bagian dapur. Tapi memang setiap rumah itu pasti keadaan rumahnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang kalau orang dalam beberes itu sukanya di bagian dapur dulu, ada yang bagian di kamar dulu, atau bahkan di bagian ruang tamu dulu. Terserah, yang penting kita itu dalam beberesnya di awal beberes itu udah semangat. Jadi kalau kita itu udah semangat,
udah mengerjakan satu aktivitas ataupun beberes rumah, pasti di bagian yang lain kita itu jauh lebih semangat lagi. Nah, buat teman-teman sendiri gimana nih? Apakah udah beberes rumah? Yuk lebih semangat lagi beberes rumahnya sambil aku temanin supaya beberesnya enggak berasa ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai nyuci piringnya ya teman-teman. Nah, biasanya itu kalau aku udah selesai nyuci piring, hal yang wajib aku lakuin adalah setelahnya membersihkan di atas meja seperti ini. Jadi kalau setelah mencuci piring itu wajib membersihkan air-air yang ada di meja ya teman-teman. Kalau enggak rajin-rajin dibersihin setiap hari, pasti meja ini akan kotor dan licin ya teman-teman, kayak ada lumutnya gitu karena terkena air bekas cucian piring. Dan ini alhamdulillah pekerjaan cuci piringnya udah selesai. Dan ini setelah aku cuci piring, aku mandi dulu ya teman-teman, karena memang udah mau masuk waktu maghrib. Jadi sebelum sholat maghrib ini aku mandi dulu, dan sebelum tiba waktu azan maghrib ini aku mau nyapu dulu ya teman-teman, dan nanti lanjut ngepel karena emang lantainya nanti bakalan dipakai untuk sholat. Jadi kalau kita sholat itu lantai harus dalam keadaan bersih. Nah, biasanya itu aku kalau sholat itu di bagian kamar ya teman-teman. Jadi karena lantainya kotor dan bakalan dipakai buat sholat, ini harus dipel dulu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi beberes di bagian kolong tempat tidur karena kolong tempat tidurnya berantakan banget. Nah, biasanya tuh anak-anak mainannya di bawah sini ya teman-teman, aku menyimpannya. Dan anak-anak itu suka banget yang namanya mainan di bawah kolong karena emang bawah kolongnya ini lumayan cukup tinggi dan lebar. Jadi anak-anak itu suka banget main di sini karena adem juga ya teman-teman. Jadi kan di kamar aku ini ada AC. Jadi kalau mainannya di bawah kolong ataupun tidur-tiduran di bawah kolong, ini tempatnya sangat adem. Jadi anak itu suka banget mainan rumah-rumahan di sini. Dan makanya bawah kolong ini selalu dalam keadaan berantakan. Dan ini ngerapin di bawah kolongnya udah selesai. Ini aku lanjut nyapu untuk di bagian depan. Nah, sebenarnya tadi di bagian depan kan udah disapu ya teman-teman. Karena udah berantakan lagi, udah kotor lagi, ini harus segera dibersihinnya teman-teman. Jadi tadi pas aku lagi nyapu, kan aku lagi bawa pengki sampah ya teman-teman. Jadi di dalam pengki sampah itu ada banyak sampah. Nah, itu sampahnya dituang semua sama anak-anak di lantai. Udah gitu buang sampahnya di atas karpet ya teman-teman. Masya Allah, ujian banget ini buat aku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak yang sedang aktif-aktifnya, tapi ya udahlah harus dikerjain. Ini sebenarnya aku pas lagi beberesnya ini sambil ngomel ya teman-teman, wajar lah ya teman-teman. Ketika kita beberes rumah, pekerjaan yang kita kerjain belum selesai, udah dikasih pekerjaan lagi ya. Alhasil sambil beberes sambil ngomel-ngomel sama anak-anak. Nah, ini aku udah selesai teman-teman untuk nyapu-nyapunya, dan ini aku mau lanjut untuk ngepel. Dan yang biasa aku lakuin adalah ngepel di bagian dapur dulu ya teman-teman. Jadi enaknya tuh kalau kita memiliki rumah yang kecil minimalis, hal dalam beberes rumah kayak ngepel ataupun nyapu itu adalah hal yang biasanya paling cepat aku kerjain ya teman-teman, ataupun pekerjaan yang paling cepat selesai. Karena ruangannya kecil ya teman-teman, kayak di dapur aku ini dapurnya bener-bener kecil, mungil, jadinya cepat selesai. Nah, untuk teman-teman sekalian, aku mau info ini, aku itu tinggalnya di kontrakan 3 petak ya teman-teman. Jadi kalian ataupun teman-teman sekalian pasti bakalan bertanya-tanya nih, kok rumahnya sempit banget ya, karena aku nih tinggalnya di kontrakan 3 petak ya teman-teman. Jadi ya yang namanya kontrakan 3 petak itu rumahnya pasti petak-petakan ya teman-teman. Jadi kayak ada ruangan tamunya, petakan ruang tamu, petakan kamar, dan petakan dapur. Ya walaupun aku tinggalnya di kontrakan 3 petak, aku tetap bersyukur ya teman-teman karena masih memiliki rumah. Dan ya walaupun ini bukan rumah pribadi, masih rumah orang. Kalau menurut aku sih walaupun rumah orang, rumahnya itu harus dalam keadaan bersih dan rapi ya teman-teman. Makanya aku selalu mengusahakan rumah itu selalu bersih dan rapi agar anak-anak juga supaya betah di rumah, enggak sering kelayapan di luar. Jadi rumah juga harus dalam keadaan tertata rapi dan juga nyaman. Dan di video kali ini aku udah selesai beberes rumahnya. Ini nyapu dari dapur, kamar, hingga ke ruang tamu udah selesai. Nah, biasanya itu hal yang terakhir aku lakuin adalah kayak ngelipetin baju ya teman-teman. Jadi setelah ini aku mau ngelipetin baju. Jadi menurut aku kalau beberes rumah, hal yang biasa aku kerjain adalah kayak ngelipetin baju ya teman-teman, karena kayak ngelipetin baju itu bisa dilakuin di jam-jam santai, kayak kita sambil bisa nonton sambil
ngeliatin anak bermain. Nah ini biasanya pekerjaan yang biasa aku lakuin di akhir pekerjaan. Nah biasanya tuh aku kalau dalam ngelipetin baju aku menggunakan alat sisa mainan anak aku ya teman-teman. Jadi ini alat ataupun alat mainan anakku yang udah nggak kepake lagi, ini biasanya aku gunain untuk ngelipetin baju. Jadi aku itu memiliki satu lemari ya teman-teman. Jadi hanya satu lemari di rumah ini untuk menaruh pakaian. Jadi lemari pakaiannya itu bisa cukup untuk pakaian 5 orang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah, karena aku tuh kalau ngelipetin baju selalu diukur seperti ini, jadi kayak susunan bajunya itu kayak rapi gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya lemari pakaiannya itu muat untuk pakaian 5 orang. Nah sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Pokoknya yang diambil manfaatnya yang baik-baik aja dari video aku ya teman-teman. Maaf banget kalau dalam sound ataupun doubling di video aku selalu belepotan ataupun berantakan, karena aku seorang youtuber pemula yang masih banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.